Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, kemarin kita memperingati peringatan wajib ibunya, Santa Monica. Dan hari ini kita memperingati peringatan wajib anaknya, Santo Agustinus. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, dalam akhir Injil ditutup dengan sesuatu yang mengerikan. Maka hamba itu akan dibunuhnya, dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Beberapa hari ini kita mendengar, merenungkan celakalah orang-orang Farisi, ahli Taurat yang munafik, yang luarnya kelihatan baik, yang dalamnya busuk. Dan Tuhan akan menghukum. Ngeri ya? Semoga kita tidak sampai dihukum. Maka mari kita belajar dari Santo Agustinus. Di usia 32 tahun baru bertobat. Dan dikenal sebagai anak yang nakal. Bahkan dikatakan dalam sejarah hidupnya tidak bermoral. Lah kok jadi santo? Luar biasa sekali perubahan ini. Dan apa yang terjadi? Perubahan, pertobatan itu adalah, kalau bahasa kerennya itu, train your mind. Latih pikiranmu. Bagaimana sederhananya melatih pikiran? Kita bisa melihat atau belajar melatih perhatianku. Mari kita coba sejenak saja. Di sini pasti ada yang punya cucu masih balita. Coba dibayangkan cucunya, dibayangkan senyumnya, lucunya, imutnya. Langsung kita gembira dengan seketika. Hanya dengan memilih perhatian kepada cucu yang imut, yang lucu, yang menggembirakan, langsung kita berseri-seri. Itulah, maka ada suatu latihan yang namanya adalah jalan pertama untuk lepas dari derita adalah mengganti atau memilih perhatian yang positif. Maka ada ungkapan, hidupmu adalah di mana perhatianmu tertuju. Dan Santo Agustinus dulu saat muda, aku tidak mau membaca kitab suci. Kitab suci itu apa? Lalu saat anak kecil mengungkapkan bacalah kitab suci, dia membuka Roma bab 13 ayat 13 sampai 14, di mana dikatakan dalam kitab itu, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Hendak kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jagalah merawat tubuhmu dan untuk memuaskan keinginannya. Wah, luar biasa. Melalui itu semua, Agustinus berubah. Jadi, bertobat, berubah itu dengan menggeser atau mengganti perhatian. Maka ada ungkapan, kalau perhatianmu terarah kepada masa lalu yang suram, kepada kebencian, dendam, kepada kemarahan, ya itulah hidupmu. Dan hidupmu akan penuh dengan derita.
hidupmu akan penuh dengan sengsara karena perhatiannya itu. Namun ketika kita mengarahkan perhatian kita pada masa yang penuh harapan, penuh kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, yaitu hidupmu. Maka kita boleh melihat hidup kita. Apa perhatianku? Di mana perhatianku tertuju selama ini? Itulah hidupmu. Maka semoga hari ini kita boleh bertumbuh seperti Agustinus yang memilih mengarahkan perhatiannya kepada kitab suci, kepada kebaikan, sehingga hidupnya bertumbuh, bahkan dari yang nakal berubah menjadi pribadi yang optimal, menjadi seorang kudus, uskup, pujangga gereja. Dan semoga kita tidak salah perhatian, tidak salah pikir, sehingga hidup kita bertumbuh di dalam kebaikan, bahkan di dalam kekudusan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.